telu loro siji. Rip labuh. Nah, Jan, musik tanggung. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel Tracker Vlog, channel kebanggaan adik-adik kalian, channel kebanggaan keponakan kalian, kebanggaannya sampaikan juga. Mau ingetin lagi nih, buat yang belum subscribe, di subscribe dulu lah. Buat yang belum like, di like, terus disering komen juga tuh. Kali ini kita mau bahas apa sih, Sam? Bruh. Kali ini kita mau bahas masalah blind spot. Apa itu blind spot? Sebelumnya gua nanya dulu nih. Ada yang tahu blind spot? Sama kan tahu? Apa tuh? Mungkin ada yang pernah lihat di kendaraan-kendaraan besar seperti kontainer atau apa. Di situ biasanya ada tertulis blind spot yang kayak gini nih. Apa itu blind spot? Tahu nggak? Nah, benar. Blind spot adalah titik buta pada kendaraan. Blind spot di sini maksudnya adalah keadaan di mana kita pengendara lain tidak terlihat oleh sopir dari kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Baik nggak kelihatan dari spion atau dilihat secara langsung, karena dimensi untuk melihat pada sopir itu sangat terbatas. Walaupun di situ udah ada kaca spion, di situ pun masih ada beberapa titik yang nggak kelihatan. Nah, di sini kita mau jelasin tentang itu. Mungkin kebanyakan dari pengguna jalan di Indonesia masih banyak yang belum tahu atau minim pengetahuan tentang blind spot. Terbukti dari cara berkendara warga plus 62 yang masih ugal-ugalan. Ada yang contohnya ada yang nyelip dari kiri, Run. ada yang nyalip dengan santuy, ada yang nggak jaga jarak. No. Sebenarnya bagaimana sih yang disebut blind spot, atau kapan kita ada di blind spot dan cara ngatasinya gimana sih? Oke, poin pertama nih, balik lagi ke masalah kaca spion. Spion adalah benda keramat yang sangat penting bagi kendaraan, terutama bus dan truk tuh. Karena kalau bus dan truk tanpa spion ya kurang bois. Maksudnya salah kan, sorry kan. Maksudnya sangat berbahaya kalau ada bus dan truk tanpa kaca spion, itu sangat berbahaya. Itu sebabnya kenapa di truk biasanya lebih dari 2 spion di kanan dan di kiri, nggak kayak motor atau mobil kecil pada umumnya. Bukan karena sopirnya yang hobi ngaca atau lihat mukanya sendiri yang glowing, tapi lebih ke untuk melihat titik-titik buta pada kendaraan tersebut. Nah, kaca spion sendiri itu apa sih? Mungkin sama kan tahu spion siapa? Spion kaca Kaca singkat terus nopo. kotak. Nah, sama kan udah dikit tahu nih. Spion biasanya spion itu benda biasanya di kanan kiri kendaraan. Itu terbuat dari kaca. Biasanya pada umumnya sih untuk melihat ke belakang. Cuman di beberapa keadaan emang
bisa difungsikan lain dari itu, mungkin untuk melihat keadaan mantan. Mantan mana? Curhat ya kan. Maksudnya untuk melihat ke bawah atau ke samping, karena biasanya kan kalau sopir nggak bisa langsung lihat jadi pakai kaca spion itu. NANI?! お前はもう死んでいる。 Biasanya kaca spion emang dibuat cembung karena fungsinya untuk lebih melihat ke sisi luar kendaraan. Tapi di beberapa keadaan jangan terlalu fokus juga sama spion, karena bisa dikatakan spion ya kayak mantan, bisa bohong. Jadi ya intinya hati-hati, terus nggak boleh terlalu fokus juga sama spion. Pada situasi tertentu kita tidak boleh Simak dulu animasi ini. Kecelakaan yang disebabkan oleh blind spot, kita simak video ini. Ini adalah contoh buruk berkendara saat kita berada di blind spot. Ketika kita menyalip kendaraan, usahakan kita membunyikan klakson sebelum menyalip dan menyalakan sen juga. Perhatikan lampu sen dan lampu rem dari kendaraan yang mau kita salip atau kita dahului. Bunyikan klakson biar si supir tahu kita mau nyalip. Kalau perlu kita nyalain lampu dim, lampu tembak, biar si supir tahu kita mau nyalip. Dan usahakan jangan terlalu santuy ketika berada di samping kanan atau kiri kendaraan, karena bisa jadi kita nggak kelihatan. Pada saat berada di depan kendaraan besar, usahakan kita jaga jarak. Biasanya terjadi di lampu merah, kita berhenti terlalu dekat sama kendaraan di belakang kita, jadi kita nggak terlihat oleh si sopir tersebut. Apalagi yang tanpa spion pembantu, yang biasanya berbentuk bulat dan lebih cembung. Usahakan kita jaga jarak dari kendaraan di belakang kita, biar si supir tahu bahwa kita ada di depannya. Nah, itu tadi video contoh-contoh kecelakaan yang disebabkan oleh blind spot. Dan
di Indonesia pelopor yang bikin tulisan blind spot yang aku lihat pertama di tangki-tangki Pertamina. Biasanya itu paling dominan, pasti ada, dan sekarang udah banyak. Tapi dari yang pertama aku lihat itu dari tangki Pertamina yang mengingatkan tentang blind spot tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti di belakang ada video animasi dari Pertamina. Bisa kita, mungkin kalau yang tadi belum jelas bisa diperjelas di video di belakang ini. Hai, saya Bung Ben. Kali ini saya akan menjelaskan tentang blind spot atau titik buta pada mobil tangki Pertamina. Mobil tangki pengangkut BBM dan LPG Pertamina membawa muatan yang berbahaya. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring dengan kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat, kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh supir mobil tangki tidak dapat melihat pengendara lain yang berada di titik buta. Area di sekitar mobil tangki memiliki banyak titik buta yang tidak terlihat oleh supir mobil tangki. Dalam keadaan normal, mobil tangki akan berjalan di lajur kiri jalan raya. Oleh sebab itu, sisi kanan mobil tangki merupakan area yang paling dominan selama mobil tangki berada di jalan raya, karena sisi tersebut memiliki titik buta yang paling besar. Bagaimana cara mengetahui apakah Anda berada pada titik buta? Cara yang paling mudah adalah jika Anda dapat melihat wajah supir mobil tangki dari kaca spion. Artinya, Anda berada di wilayah aman karena supir mobil tangki dapat melihat Anda. Namun, apabila Anda tidak bisa melihat wajah supir mobil tangki, maka Anda berada di wilayah titik buta supir mobil tangki. Selain area titik buta di samping mobil tangki, Anda juga harus memperhatikan jarak aman kendaraan Anda dengan mobil tangki di depan Anda. Bahaya yang dapat terjadi jika Anda terlalu dekat dengan mobil tangki adalah apabila mobil tangki berhenti mendadak, Anda memiliki risiko untuk menabrak mobil tangki dan menimbulkan kebocoran. Kebocoran BBM atau LPG dari mobil tangki sangat berbahaya karena berpotensi dapat menimbulkan kebakaran yang besar. Berikut beberapa tips yang dapat saya sampaikan untuk keselamatan kita bersama. Pertama, jangan memotong jalan di depan mobil tangki. Kedua, jauhi area titik buta atau blind spot mobil tangki. Ketiga, jaga jarak kendaraan Anda dengan mobil tangki di depan Anda, karena mobil tangki membutuhkan ruang yang luas untuk melakukan manuver. Keempat, jangan beraktivitas dengan telepon genggam selama berkendara agar konsentrasi tidak terganggu. Apabila Anda merasa mobil tangki yang melaju di jalan raya membahayakan keselamatan Anda, segera hubungi kontak Pertamina di 1-500-1000 dengan menyebutkan nomor mobil tangki, lokasi, dan waktu kejadian. Karena keselamatan berkendara di jalan raya merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya Bung Ben, undur diri. Sampai jumpa. Oke ya, bagi yang belum jelas bisa ditulis di komen, nanti kita bantu penjelasannya atau lihat di belakang videonya. Terus barangkali ada yang mau ditanya-tanya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like juga videonya, di share ke teman-teman kalian biar video ini berguna bagi yang lain. Nggak cuma kalian yang tahu, cuman lebih ke masyarakat umum juga, karena blind spot adalah titik fatal pada pengendara. Simak terus video-video kita, tunggu video kita berikutnya. Jangan lupa dukung kita terus, Trakat Vlog. Warna biru adalah Ulangi, warna biru. yang konyol hilang loh ya. Ya. Kita Ya. Pada rebukan ibu-ibu nih. Okan gini tadi, ampun nggak suara. contoh buruk. Butuk.
Ini kasih kuat dan lu doang.